Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bagus Ananta Tunggadewa Sutarga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai shock hipovolemik. Mari kita mulai. Jadi hipovolemia itu atau yang dikenal dengan kekurangan cairan, merupakan kondisi di mana tubuh manusia mengalami penurunan volume intravaskuler. Penurunan ini dapat disebabkan oleh penurunan konsentrasi garam dan air atau penurunan dari volume darah itu sendiri. Hipovolemia dapat disebabkan oleh berbagai hal dan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kelainan ginjal dan bukan kelainan ginjal. Shock hipovolemik adalah kondisi gawat daruratan medis yang berkembang dari hipovolemia akibat kekurangan cairan intravaskular hingga jantung tidak dapat memompa darah yang cukup hingga ke seluruh tubuh. Shock hipovolemik ini bisa disebabkan oleh dehidrasi berat yang disebabkan beberapa mekanisme atau kehilangan darah. Trauma merupakan penyebab utama terjadinya shock perdarahan. Gejala pertama terjadinya shock perdarahan dapat berupa takikardi karena tubuh itu berusaha untuk mempertahankan sirkulasi pada organ-organ vital seperti jantung dan otak. Kejadian shock tahunan secara umum di dunia mencapai 0,7 per 1000 kejadian, di mana shock hemorrhagic merupakan kejadian yang paling umum yang sering terjadi di rumah sakit. Shock hipovolemik merupakan tipe shock paling umum terjadi pada anak-anak. Umumnya diakibatkan oleh penyakit diare di negara-negara berkembang. Penyebab shock hipovolemik secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu kehilangan darah atau kehilangan cairan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, trauma merupakan sebab utama kematian. Di Amerika Serikat, trauma merupakan penyebab tertinggi ketiga utama kematian pada umur 1 hingga 44 tahun. Dilaporkan jumlah pasien transfusi mencapai 62% dari seluruh kejadian. Nah, ini skema kurang lebih bagaimana bisa terjadi shock hipovolemik. Bisa terjadi karena luka bakar atau trauma atau cedera parah yang bisa mengakibatkan awalnya terjadi hypothalamic condition. Selanjutnya sebagai tindakan pertama tubuh mengkompensasi keadaan tersebut, terjadilah vasokonstriksi. Tetapi karena akibat dari vasokonstriksi tersebut dianggapnya cairan sudah terpenuhi atau kebanyakan, maka terjadilah vasodilatasi sehingga mengurangi perfusi darah ke dalam jaringan. Selanjutnya, apabila diberikan fluid replacement, membersihkan salin blood plasma, itu diberikan pada hypovolemic condition dan diberikan cairan, maka tubuh akan kembali ke kondisi normal sehingga peningkatan perfusi darah ke dalam jaringan. Shock hemorrhagic merupakan shock hipovolemik akibat kehilangan darah.
Trauma merupakan penyebab paling sering terjadinya shock pendarahan yang biasanya jadi pada trauma tumpul maupun tajam. Penyebab lain seperti perdarahan gastrointestinal, kehamilan ektopik, perdarahan akibat operasi, atau perdarahan vaginal. Kehilangan cairan dengan jumlah banyak dapat menyebabkan gangguan hemodinamik yang dapat terjadi pada dada, abdomen, atau peritoneum. Selain pendarahan, peredaran darah juga dapat berkurang akibat kehilangan cairan tanpa pendarahan. Secara umum, shock hipovolemik non-pendarahan dapat disebabkan oleh 3 etiologi. Pertama itu ginjal kehilangan garam dan cairan dapat menyebabkan terjadinya shock hipovolemik. Terapi diuretik dapat menyebabkan ginjal mensekresikan lebih banyak cairan sehingga memicu terjadinya shock hipovolemik. Selanjutnya pada kulit, kehilangan cairan terjadi pada kulit. Pada iklim yang panas dan kering terjadi kehilangan cairan sebanyak 1-2 liter. Lalu pada gastrointestinal, kehilangan cairan terjadi jika gastrointestinal tidak mampu mengabsorpsi cairan tinggi. Hal tersebut terjadi saat muntah, diare, atau drainase eksternal melalui stoma atau fistula. Shock perdarahan merupakan shock akibat berkurangnya volume darah intravaskuler disebabkan oleh keluarnya darah hingga mencapai di mana suplai oksigen jaringan tubuh sudah tidak tercukupi lagi. Tubuh juga mengkompensasi dari berkurangnya volume darah dengan meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas jantung. Pada otak, karena volume darah berkurang, reseptor teraktivasi untuk mengaktifkan sistem saraf simpatik di mana menyebabkan vasokonstriksi. Seperti yang sudah dijelaskan pada skema shock hipovolemik tadi. Karena aktivasi sistem saraf simpatik, darah juga ditarik dari organ-organ non vital untuk mempertahankan fungsi organ vital seperti jantung dan otak. Ini menyebabkan terjadinya metabolisme anaerobik yang lebih banyak dan produksi asam laktat lebih banyak, sehingga memicu terjadinya asidosis. Jika tidak ditangani, asidosis akan menyebabkan penurunan kompensasi hemodinamik dan kematian. Ini adalah skema dari shock simptomnya. Biasanya contohnya seperti perdarahan atau fluid loss itu menyebabkan hipovolemi atau miokardial atau valvular disease yang memicu heart failure, dan anafilaksis, neurogenic impulse, dan sepsis yang menyebabkan vasodilatasi dan bisa memicu juga heart failure. Lalu dari sana mengurangi output dari jantung sehingga menyebabkan severe hypotension. Lalu dari sana juga dilanjutkan hipoperfusi dari jaringan sehingga kulit terasa dingin. Lalu sel anosia menyebabkan trombosis perdarahan, kembali lagi memperburuk heart failure itu sendiri. Trombosis memicu terjadinya UDIM. Sel anosia sendiri juga memicu asidosis. Selanjutnya hal itu berkembang menjadi shock dan kemudian bercabang 3, yaitu menjadi renal failure. Bisa menjadi renal failure itu gambaran khasnya itu oligoria, lalu lung failure atau RDS menyebabkan dyspnea, dan lesi gastrointestinal yang gambaran itu GI bleeding dan ileus paralytic. Selanjutnya dari lung failure itu bisa memicu terjadinya kematian karena cardiorespiratory failure. Nah, pada diagnosisnya, pasien dengan shock secara umum harus secara cepat didiagnosis dan ditangani. Untuk mendiagnosis pasien shock,
menggunakan shock index dengan rumus heart rate per systolic blood pressure, di mana pasien dengan shock index di atas sama dengan 0,6 merupakan shock secara klinis. Diagnosis shock menggunakan shock index dapat dibagi menjadi berikut. Grup 1, SI di bawah 0,6 tidak shock. Grup 2, 0,6 hingga 1,0 itu adalah shock ringan. Grup 3, SI 1,0 hingga 1,4 itu shock sedang. Grup 4, SI di atas 1,4 itu adalah shock berat. Selanjutnya pendarahan. ATLS atau American College of Surgeons Advanced Trauma Life Support menggunakan klasifikasi shock perdarahan yang diperhitungkan jika pasien merupakan pasien dewasa dengan berat 70 kg dengan perhitungkan jumlah darah yang beredar seluruh tubuh sebanyak 7% dari berat tubuh dan berat jenis darah pada tubuh sekitar 1125 gram per liter. Maka 7. Kelas 1, volume darah yang keluar di bawah 15% dari volume total, sekitar 750 mili. Pada kelas ini detak jantung terjadi sedikit peningkatan. Tidak terdapat perubahan pada tekanan darah, denyut nadi atau nafas. Kelas 2, volume darah yang keluar 15 hingga 30% dari volume total, sekitar 750 hingga 1500 mili. Pada kelas ini denyut nadi mengalami peningkatan. Denyut nadi mulai menurun, namun tekanan darah tidak terpengaruh. Kelas 3, volume darah yang keluar 30 hingga 40% dari volume total, sekitar 1500 hingga 2000 mili. Penurunan tekanan darah terlihat dan gangguan siklus mental mulai terlihat. Denyut jantung dan nafas mengalami peningkatan. Produksi urin dan CRT menurun. Kelas 4 itu volume darah keluar di atas 40% dari volume total. Terjadi penurunan denyut nadi, takikardi mulai nampak, dan siklus mental menjadi lebih menurun. Produksi urin biasanya minimal atau tidak terproduksi sama sekali. Non pendarahan, shock hipovolemik tanpa disertai pendarahan tanpa didiagnosis melalui beberapa pemeriksaan. Nilai laboratorium dapat ditemukan pada shock hipovolemik dapat berupa serum kreatinin dan BUN, di mana terjadi peningkatan pada parameter tersebut yang menandakan terjadinya gagal ginjal. Gagal ginjal dapat menyebabkan hiponatremi dan hiperkalemi. Pada shock hipovolemik akibat trauma, pendekatan secara algoritma melalui primary dan secondary survey perlu dilakukan. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan imaging dapat membantu untuk melokalisasi tempat pendarahan. Prinsip penanganan dari shock hipovolemik disebut damage control resuscitation. Konsep tersebut memfokuskan penanganan pada induksi hipotensi, resusitasi hemostatik, dan kontrol perdarahan untuk menangani trias penyebab kematian utama pada shock hipovolemik, yaitu koagulopati, asidosis, dan hipotermi. Resusitasi hipotensi direkomendasikan pada pasien shock pendarahan tanpa cedera kepala, karena pada pasien cedera kepala, resusitasi hipotensi dapat meningkatkan tekanan intrakranial dan menyebabkan penurunan kognitif. Tujuan dari resusitasi itu mencapai tekanan darah sistolik sebesar 90 mm reksa. Penanganan hipotensi dengan induksi ini merupakan cara membatasi asupan cairan hingga pendarahan dapat dihentikan, namun harus dengan perfusi organ yang memadai.
Resusitasi homeostatik itu dilakukan pada umumnya dengan pemberian darah dibarengi dengan pemberian cairan resusitasi untuk meminimalisasi koagulopati akibat resusitasi cairan dan hemodilusi cairan. Pasien dengan rasio plasma berbanding platelet berbanding PRC 1:1:1 memiliki risiko mortalitas lebih rendah dibandingkan dengan rasio lain. Sekian presentasi mengenai suatu polemik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.